Ada yang tahu nggak? Bisa jawab di kolom chat. Pattern apa yang kira-kira lagi dibentuk sama IHSG nih? Tuh kata inverted head and shoulder. Inverted head and shoulders, yes. Oke, kira-kira begitu ya. Bapak Ibu, malah saya udah mempersiapkan diri untuk dia jatuh dulu ke sini nih. Titik MA20 sama MA10 berapa? 6980 sampai 7000. Gak apa-apa lah dia jatuh lagi ke situ, asal jangan sampai jeblus gitu ya. Jangan sampai jebol 6980-nya. Untuk apa? Buat bikin shoulder kanannya, betul? Nah ini kan udah shoulder kiri, ini headnya, dan ini shoulder kanan. Yes, coba ya, kalau misalkan kita tarik neckline-nya dia, neckline-nya kira-kira, oke, kita bikin yang lurus aja dulu. Wait. Nah, ini tidak taruhnya di sini, tidak. Nah, di situ. Oke. 7100 ya, kita anggap sebagai pintunya. Kalau IHSG minggu depan nih, minggu depan bisa lewat 7100, maka target naiknya adalah setinggi head. Setinggi head. Tarik garis, yes. Nah, kayak gitu ya, cari target untuk inverted head and shoulders. Maka target kita IHSG bisa ke 7450 ya. Loh, suara hilang ya? Freeze. MA50 oh ya, udah. Tadi nge-freeze. Oke, silakan. Oke. Karena MA50 itu banyak dipakai oleh kebanyakan chartis atau teknikalis seluruh dunia ya. Jadi mereka sangat respect pada MA50 dan mereka melihat MA50 bisa kalau suatu saat level harga itu ketemu di MA50, baik itu sebagai support atau resistance, itu harus di honor, harus dihormati gitu. Jadi harus dianggap gitu kalau ketika harga sampai di MA50. Begitu juga keadaannya saat ini, kita masih mentok di sekitar 7100. Entah kita mau bikin inverted head and shoulders, nih lagi bikin shoulders kanannya ya, atau memang pas aja ketemu tuh MA50 lagi nego nih, boleh lewat apa kagak gitu ya. Dan good newsnya adalah kita lagi nunggu MA10 dan 20-nya untuk golden cross. Nah, ketika sebentar. MA sama RSI bedanya apa? Kalau moving average itu lagging indicator. Jadi guna MA itu akan lebih berguna kalau gerakan lagi ngetrend kayak ini nih, kayak pada periode bulan Juli, periode uptrend mulai Juli. Nah, di sini kan golden cross ya, MA 10 dan 20-nya. Perhatikan kursor saya. Nah, kemudian IHSG-nya itu enak banget jalannya di atas MA 10, nggak pernah tembus juga MA 20. Palingan MA 10 sama 20-nya udah mepet mau cross gitu tapi nggak jadi. Nah, kalem dulu, kitanya jangan panik duluan. Nah, sampai akhirnya di sini baru dead cross, bukan dead pull ya Bapak Ibu, melainkan dead cross, barulah downtrend itu dimulai. Nah, kemarin pas tanggal 20 Oktober finally IHSG-nya bisa tembus ke atas MA 10. Itu adalah suatu prestasi yang lain dari biasanya, karena sewaktu dia downtrend, coba Bapak Ibu lihat, IHSG-nya tidak pernah bisa tembus ke atas MA20. Dia selalu bergerak di bawah MA20. Demikian juga ketika waktu dia uptrend kemarin, gerakannya enak banget di atas MA10. Paling jatuh sedikit tapi masih disangga sama MA20. It's fine gitu. Jadi MA adalah lagging indicator. Kalau misalkan lagi sideways, jangan diperhatiin kayak gini nih, belibet ya. Jangan diperhatiin, jangan pakai MA. MA itu bergunanya kalau sudah ngetrend, baik itu naik maupun turun ya. Kalau uptrend yang bagus atau yang kuat itu bergeraknya di atas MA 10 dan 20. Kalau lagi sakit istilahnya, lagi downtrend, pasti harga-harganya bergerak di bawah MA 10 ya. Satu persatu resisten dia bisa lalui kayak gini, artinya dia udah mulai sehat ya. Nah, sekarang tinggal satu rajanya. Ini kalau yang suka main game berarti ini boss level MA 50 7100 bisa lewat atau enggak. Karena kalau bisa lewat, ini adalah pintu yang sangat critical
sangat signifikan untuk bisa membawa kita ke 7450 menurut target head ya. Jadi inverted and head and shoulders yang diukur targetnya itu sesuai tinggi head ya. Tapi persiapkan juga kemungkinan kalau kita harus bikin shoulders kanannya agak rendah di 7.000 atau 6980 ya. Jadi selama belum lewat 7.100 kita masih ada sedikit ketidakpastian, masih galau istilahnya. Apakah kita masih harus uji support ke sekitar 7.000 atau 6980 ya. Harusnya di sini ada 2 MA yang menopang, harusnya kuat ya, harusnya kita nggak usah jatuh lagi sampai 69, 68 atau even 67,5. Oke. Nah, buat saya pribadi, saya set target IHSG akhir tahun konservatif aja ya. Kita masih struggling di sekitar angka all time high kemarin 7377, jadi target IHSG yang being konservatif saya set di 7374 aja. Nah, ini 7450 ya cukup akur lah ya, cukup akur. Jadi nggak sampai 775, 76 atau even 7778 dulu, entar dulu deh. Lagian kan sekarang udah bulan tanggal berapa nih? Akhir Oktober. Kita waktu trading kayaknya paling efektif cuma 2 bulan, itu pun kayaknya kurang ya, kepotong sama liburan, right? So dari harga 7050 sekarang kita mau mengarah ke 74 itu butuh 350 poin, kira-kira 5%. Nah, visible apa enggak 5% 2 bulan, mencapai dalam 2 bulan sampai akhir tahun gitu. Market kasih return 5% sampai akhir tahun, kira-kira visible nggak cerita? What do you think? 5% Oke sih, make sense aja sih. Make sense, soalnya ya? itu banyak foreign flow juga masuk kan. Selainnya banyak foreign flow kan kita masih nungguin keputusan The Fed, masih mau naikin suku bunga lagi kan, ya sekitar November sama Desember. Kita juga masih akan ada tuh utang lagi, jadi masing-masing bank sentral itu punya target. Tahun ini mereka mau naikin sampai berapa? Si Dow kan kalau nggak salah mau naikin sampai 4,25 atau 4,5 ya, berarti mereka masih punya kesempatan 2 kali lagi naikin November dan Desember ini, at least masing-masing 50 bips masing-masing ya. Nah, tapi untunglah kemarin GDP kuartal 3 mereka udah membaik gitu, so maybe mereka akan lebih lunak ya, akan lebih dovish istilahnya, nggak begitu hawkish lagi. Oke, nah IHSG kira-kira begini, jadi Bapak Ibu tahu ya, kalau mau average up kita tunggu dulu nih pintu 7.100-nya dibuka, barulah ya kita akan lebih punya chance untuk bisa window dressing akhir tahun. Oke. Nah, kemudian bergulir lagi ke stock share. Mungkin cerita mau ngomong dulu atau saya? Ini Ci, banyak yang nanya yang cara filter saham harian itu strateginya biasanya kayak gimana Ci? Tiap hari misalnya dimulai dengan apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau cari saham harian, memang it's my job juga untuk cari saham harian, kasih rekomendasi minimal 5 gitu ya tiap pagi buat DNH Korindo. Nah itu saya basically saya bergaul sama anak baik-baik. Istilahnya saya ada berapa saham di di bursa kita, 800 kalau nggak salah ya kan, udah 800 something. Nah nggak semuanya bisa kita tradingin gitu, terlalu banyak juga. Jadi saya pakai patokan indeks LQ45, atau kalau 45 binatang itu kurang banyak, pakailah Kompas 100 ya. Nah itu stock universe saya gitu, jadi saya mainnya sama itu aja. I believe saham yang masuk ke dalam 2 indeks tersebut itu laporan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan dan juga likuiditasnya oke. Nah pas ya karyawan Pak, bukan binatang Pak, sorry ya. Jadi karyawan saya tuh 45 kalau nggak 100. Kalau misalnya ke karyawan kita biasa suka sakit kan. Nah kalau misalnya ada yang sakit ya kita jangan pekerjakan dia dulu gitu, kita beralih ke yang lain. Ada yang namanya rotasi sektor, nah itu perlu kita perhatiin juga. Oke, setelah itu pertama bergaulah dengan saham dengan anak baik-baik di indeks LQ45 atau Kompas 100.
Kemudian perhatikan rotasi sektor. Nah, rotasi sektor ini penting untuk kita ngikutin perkembangan dunia juga sih gitu. Jadi atau perkembangan market. Nah, kayak baru belakangan ini sektor teknologi kayaknya mulai bangkit ya. Karena kita tahu kan bulan November nanti tanggal 7 si Blibli mau IPO. Nah, udah ditetapin harganya 450 kalau nggak salah ya. Ya. Buat dia mau ngumpulin duit 8T. Nah, oke. Memang secara fundamental dia masih merugi. Dan kayaknya udah jadi kebiasaan banget ya untuk taruh di prospektus untuk mengatakan bahwa perusahaan masih mengalami kerugian dan tidak bisa menjanjikan akan menjaga performance, dia bilang gitu. Ya oke lah, semua bisnis juga kayak gitu ya, nggak ada yang jamin kita bisa jadi profit atau enggak gitu. Ya. Sampai mana tadi? Oke, IPO beli-beli. Nah, jadi sektor teknologi mulai bangkit nih. Nanti juga kalau sekarang saya mau kasih lihat juga apa tuh yang kita punya teknologi Buka. Ya, Buka sama Goto. Buka sama Goto kita ya relatively downtrend lah ya belakangan ini. Tapi semenjak itu berita di mulai beritanya IPO beli-belinya itu mulai santer gitu, kita mulai nih lirik-lirik nih, karena biasanya IPO satu sektor akan memberikan sentimen positif buat teman-temannya ya kan cerita ya. Jadi siapa tahu nih pesta IPO beli-beli akan bisa mendongkrak si Buka dan Goto. Ternyata memang juga udah mulai berasa gitu hawa bagusnya belakangan ini. Sementara Buka itu sudah sampai di area bottom. Udah sampai di area bottom 240, perfect timing untuk dia tembus, dan semakin menarik ketika suatu saham itu yang lagi downtrend berat akhirnya bisa tembus ke atas MA10 dan 20. Nah, itu adalah filternya gitu. Jadi memang saya nggak pakai alat atau tools yang modern yang bisa ngeluarin langsung gitu ya, saham-saham apa aja yang tembus MA10. Tapi kalau Bapak Ibu bisa punya tools kayak gitu, itu boleh banget dipakai ya. Apalagi di saat market lagi turun-turun atau nih kamu lagi membidik suatu sektor yang kayaknya atau suatu saham yang kayaknya lagi turun terus gitu. Nah, suatu ketika dia bisa tembus ke atas MA10 atau 20, nah that's your first sign untuk ambil gitu. Boleh juga bikin filter atau ya kalau kamu punya tools yang bisa kayak gitu, bisa kasih tahu saham-saham apa aja yang udah tembus ke atas MA10, itu boleh dipakai ya. Nah, terus setelah MA10 of course MA20. Nah, si Buka ini menurut Fibonacci sebenarnya dia sudah hampir sampai di sekitar target ya 295. Kemarin tertinggi berapa? 292. Ya oke lah, cincai. Oh ya, dia kan vaksinnya 2 ya, 294 ya. 292 ke 294 tinggal 1 poin lagi. Oke, cincai lah. Untuk saat ini si Bukanya masih agak melemah. Mungkin kita akan tunggu dulu dia sampai kalem di sekitar area support itu 268, 270. Kalau bisa rebound lagi dari situ, nah maka untuk target jangka pendek itu bisa sekitar 300 sampai 310. Nah, kemudian ini ada gap-gap yang mungkin juga bisa diisi di sekitar 316 sampai 332 ya. Level previous high memang sekitar 350-an gitu. Pintu yang krusial buat Buka ada di sekitar 300 sampai 310. Kalau Bapak Ibu mau HK baru atau take profit bisa di sekitar area 300 sampai 310. Lihat-lihat dulu ya, mampu tembus atau enggak. Nah, kemudian juga Goto. Gotonya bagaimana? Nah, Goto ini titik tertinggi kemarin Jun berapa? 416. Di kemarin terendah 183, udah diskon lebih dari 50%, sangat menarik sekali. Dan kebetulan juga sekitar 180 185 itu area support dari level previous low bulan Mei. Jadi ini udah bottom istilahnya gitu.
Nah, di RSI ini saya mau kasih lihat inilah yang namanya positive divergence ya. Jadi kan tadi saya udah kasih tunjuk contoh negative divergence di RSI pada IHSG. Sekarang di GOTO ada yang namanya positive divergence. Jadi ketika GOTO mencapai level low yang sama di sekitar 180-an, bulan Mei rendahnya segini, sekarang di bulan Oktober kemarin ternyata naikkan dikit